Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Rahmawati dengan NIM 23031021104 dari Prodi Manajemen kelas 2E. Di sini saya akan memaparkan materi tentang artefak tetap tidak berwujud. Yang pertama ada paten. Paten adalah sebuah hak eksklusif yang dikeluarkan oleh perusahaan hak paten yang memberikan kewenangan kepada penerima hak paten untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penemuan untuk jangka waktu tertentu sejak pemberian hak paten tersebut. Ada dua jenis hak paten, yaitu paten biasa dan paten sederhana. Paten biasa adalah paten yang memenuhi persyaratan penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu syarat kebaruan. Mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Penemuan yang demikian ini biasanya didahului dengan kegiatan riset dan pengembangan yang intensif. Paten sederhana. Paten sederhana adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya. Menurut penjelasan pasal 6 Undang-Undang Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda dari ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis dan bersifat kasat mata atau berwujud. Yang kedua ada copyright. Pemerintah memberikan copyright untuk memberikan pemilik hak eksklusif tersebut untuk menghasilkan dan menjual karya seni atau publikasi. Harga atas copyright adalah biaya mendapatkan dan mempertahankan copyright. Ada tiga fungsi dari copyright, yaitu hak eksklusif, mengontrol kepemilikan karya, berkontribusi untuk kemajuan. Hak eksklusif. Salah satu fungsi copyright adalah memberikan hak eksklusif. Sebagai contoh, ketika Anda membuat buku, Anda akan kesulitan untuk membatasi siapa saja yang dapat membacanya. Orang punya salinannya akan bebas mendistribusikannya, mereplikasinya lagi, atau bahkan menghafalnya. Namun, dengan menetapkan peraturan untuk membatasi kepemilikan dan distribusi kreatif dan karya impresif, hak cipta dapat mengatasi masalah ini. Oleh karena itu, tujuan hak cipta adalah untuk membentuk kerangka kerja guna mengatur kepemilikan penyebaran kreasi. Yang kedua, mengontrol kepemilikan karya. Dengan adanya copyright, pencipta memiliki kendali atas distribusi karya mereka. Selain itu, penulis karya berhak memungut biaya untuk salinan jika banyak orang menginginkannya. Tujuan copyright adalah memberikan cara kepada pencipta untuk mengelola kepemilikan atas karya ekspresif agar mereka dapat diberi kompensasi atas distribusi mereka. Yang ketiga, berkontribusi untuk kemajuan. Mayoritas pencipta karya menghasilkan karya atau produk karena mereka menginginkan kompensasi untuk salinan karyanya. Banyak yang menghasilkan lebih banyak karya karena hak cipta menjamin pencipta memiliki kompensasi. Selain itu, karya-karya seni dan ekspresif terkadang memberikan pengaruh positif bagi masyarakat karena mendukung kemajuan budaya, ilmu pengetahuan, dan seni. Yang ketiga ada trademarks. Sebuah trademark adalah sebuah kata, frase, atau simbol mengidentifikasi sebuah produk atau bisnis. Contohnya seperti Coca-Cola, Game Boy, Windows, dan Frappuccino. Trademark dapat meningkatkan penjualan dari produk. Pemilik produk dapat mendaftarkan nama-nama tersebut pada unit pemerintahan untuk mendapatkan hak proteksi atas nama-nama produk tersebut. Ada 5 jenis trademark, yaitu wordmark, design mark, sound mark, color mark, dan smell mark. Yang pertama ada wordmark. Wordmark adalah jenis merek dagang yang terdiri dari kata atau kombinasi kata, huruf, atau angka yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa. Yang kedua ada design mark. Design mark adalah jenis merek dagang yang berupa desain atau grafik tertentu yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa. Yang ketiga ada soundmark. Soundmark adalah jenis merek dagang berupa suara atau komposisi musik tertentu yang menjadi identitas sebuah produk atau jasa. Yang keempat ada color mark. Warna bisa menjadi sebuah alat branding yang kuat sehingga pembisnis bisa menggunakan sebagai identitas visual yang unik. Itulah mengapa warna atau kombinasi warna tertentu juga termasuk ke dalam jenis trademark yang disebut color mark.
Smell mark, bau atau aroma sebuah produk bisa menjadi merek dagang jika memang sangat khas dan berbeda dari produk lainnya. Yang keempat, ada franchise dan lisense. Franchise adalah sebuah persetujuan kontraktual antara seorang franchisor dan franchisor. Franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menjual produk tertentu, menyediakan jasa, atau menggunakan trademark tertentu. Lisensi adalah hak untuk menggunakan produk atau jasa tertentu, seperti penggunaan jalan kota untuk jasa taksi, penggunaan layanan publik untuk telepon dan tian listrik. Perbedaan-perbedaan dari franchise dan lisensi yaitu dari tugas dan kewajiban serta cara pelaksanaannya. Pemberi lisensi mempunyai tingkat keterlibatan yang lebih sempit dan minim jika dibandingkan dengan franchise. Pihak yang menjadi lisensor hanya bertugas untuk mengajarkan kepada pembeli yang tentang bagaimana caranya memproduksi, kemudian mereka akan memungut royaltinya. Sedangkan cara pelaksanaannya, bentuk usaha berupa lisensi hanya sebagai pemberian hak atas barang maupun jasa kepada pihak lainnya untuk digunakan secara komersial. Berbeda dengan lisensi, pada franchise di mana pemberi warabala akan memberikan bimbingan dan pengawasan operasional bisnis yang dijalankan oleh penerima warabala. Yang kelima atau yang terakhir yaitu goodwill. Goodwill adalah bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan pembayaran atas aktiva yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan nilai pasar. Goodwill hanya akan dicatat perusahaan apabila perusahaan membeli bisnis orang lain. Jenis-jenis goodwill ada dua, yaitu goodwill akuntansi dan goodwill ekonomi. Dalam akuntansi, goodwill adalah elemen yang biasanya teridentifikasi ketika terjadi proses akuisisi bisnis. Perusahaan yang mengakuisisi akan mencatat goodwill dalam neraca keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Sebaliknya, jenis goodwill ekonomi tidak terkait dalam proses akuisisi bisnis. Goodwill dalam ekonomi merujuk pada kinerja perusahaan atau prospek di masa depan seperti kualitas karyawan dan loyalitas brand. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.